Setelah orang-orang klien saya ini menyetorkan DP, kemudian ternyata rumahnya tidak ada. Setelah rumahnya tidak ada, mereka akan melakukan tindakan hukum. Artinya dibawa ke jalur hukum. Kemudian setelah ini akan dibawa ke jalur hukum, Yusuf Mansur itu datang. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan kepada klien saya ini jangan dibawa ke jalur hukum, karena kalau dibawa ke jalur hukum nanti Kaisa Al Mansur akan pasang badan uangnya. Bu Nining adalah korban juga, jadi calon konsumen Kaisa Al Mansur. Mungkin dalam beberapa wawancara saya ini, mungkin yang saya temui, mohon maaf ya Bu ya, ini yang paling tertua mungkin, yang paling tertua dan pengen punya rumah, ya kan. Cerita dari Bu Nining sendiri, Bu Nining ini untuk mengumpulkan uang DP itu sebagian besar adalah warisan dari kampung ya, dari kampung tidak seberapa, kemudian ditambah dari hasil berjualan pakaian yang dibeli di Tanah Abang, kemudian dikreditkan sambil jalan ya Bu ya, tetangga kanan kiri, kemudian dikumpulkan. Duitnya bisa untuk DP itu, ternyata apa yang diimpi-impikan untuk punya rumah seumur hidup belum punya rumah. Jadi rumah pertama ya Bu ya. Tertarik mempunyai rumah di situ. Waktu itu saya beli tanah, tapi karena nggak bisa ngebangun, akhirnya pengen cepat gitu, pengen punya rumah. Akhirnya hasil dari jual tanah yang di Ketapang itu, terus saya jadiin DP. DP itu berangsur, pertama 25, terus 45, terakhirnya ya jumlahnya 95 juta. Bu ya? Iya. Bu ini kenapa menerima harapannya? Harapan saya supaya uang itu bisa kembali. Ya, itu aja. Kalau untuk minta rumah apa, saya udah enggak. Jadi harapannya sudah tidak neko-neko, tetapi uang DP itu dikembalikan, bisa gitu dikembalikan. Ini setelah beberapa hari yang lalu itu konsultasi sama saya, kemudian saya minta korban dari CP Kaisa Al Mansur yang ownernya adalah saudara Amanah alias Arab itu, hari ini ada 22 orang yang sudah menyetorkan dokumen kepada saya. Kemudian hari ini menandatangani surat kuasa. Sebagian besar dari 22 orang itu sudah tanda tangan, hanya kurang beberapa orang saja. Kuasa ini mereka memberikan kuasa karena ini setelah saya kaji adalah pidana murni, sehingga surat kuasa ini surat kuasa pidana untuk melaporkan Haji Amanah alias Arab dan yang mengatasnamakan CP Kaisa Al Mansur itu akan kami laporkan ke Polda berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap uang-uang daripada calon pembeli perumahan tersebut. Yang diduga perumahan Kaisa Al Mansur itu bodong, karena sampai dengan saat ini itu tidak satupun klien saya ini yang menerima wujud rumahnya, padahal sudah membayar DP semuanya, ya Bu ya, ya Mbak ya, udah bayar DP semua ini. Ya. Berkaitan dengan Yusuf Mansur ini di dalam kasus ini, Yusuf Mansur posisinya apa? Jadi begini, setelah orang-orang klien saya ini menyetorkan DP, kemudian ternyata rumahnya tidak ada. Setelah rumahnya tidak ada, mereka akan melakukan tindakan hukum, artinya dibawa ke jalur hukum. Kemudian setelah ini akan dibawa ke jalur hukum, Yusuf Mansur itu datang. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan kepada klien saya ini jangan dibawa ke jalur hukum, karena kalau dibawa ke jalur hukum nanti Kaisa Al Mansur akan pasang badan, uangnya tidak kembali. Nanti semua akan saya take over, saya yang mengembalikan. Jadi permasalahan Kaisa Al Mansur atau Haji Amanah ini di take over oleh Yusuf Mansur yang akan mengembalikan. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan.
kalau toh ada pengambilan hanya sebagian kecil saja, tidak lebih dari 10% ya Bu ya. Mungkin 5% ya Bu, malahan cuman gitu. Bisa dijelaskan kepada ini mengatakan berjanji akan mengembalikan yang ada beban sampai dasar. Ini itu sejak kapan dan sejauh ini berapa yang sudah dikembalikan kepada berapa? Yang sudah dikembalikan nilai total yang sudah dikembalikan sih tidak terlalu banyak, tapi saya belum merinci. Tetapi kalau di total secara keseluruhan tidak ada, ya kurang lebih 5% lah, nggak sampai 10% Mas Haji. Kemudian timbulnya Yusuf Mansur ini, kenapa? Yusuf Mansur ini sedang permasalahannya sendiri saja banyak, kemudian ingin men-take over, ini yang menjadi tanda tanya. Ketika ini nanti kita laporkan pidana, biar nanti penyidik atau aparat kepolisian yang menggali keterlibatan Yusuf Mansur di dalam perumahan Kaisa Al Mansur ini. Hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti apa? Antara si Amanah dengan Yusuf Mansur ini? Untuk laporan pidana nanti subjek yang akan dilaporkan itu Amanah atau Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur juga tersebut akan dilaporkan. Jadi begini, nanti yang akan dilaporkan karena yang menerima, yang tanda tangan di dalam kwitansi dan lain sebagainya itu akan Amanah. Amanah yang mengaku Haji Amanah. Apakah mereka sudah haji atau belum kita tidak tahu, tapi yang jelas Amanah kemudian mempergunakan CV Kaisa Al Mansur, ya kan? Itu yang akan saya laporkan, tetapi dalam kronologis cerita singkatnya tetap kita akan mengkaitkan bahwa Yusuf Mansur datang ingin men-take over perkara ini. Ya. Pak, jadi ada ibu di sebelah Pak Zaini, bisa siapa? Ini adalah Bu Nining juga. Bu Nining adalah korban juga. Jadi calon konsumen Kaisa Al Mansur. Mungkin dalam beberapa wawancara saya ini, mungkin yang saya temui, mohon maaf ya Bu ya, ini yang paling tertua mungkin. Yang paling tertua dan pengen punya rumah, ya kan? Cerita dari Bu Nining sendiri, Bu Nining ini untuk mengumpulkan uang DP itu sebagian besar adalah warisan dari kampung ya, dari kampung tidak seberapa, kemudian ditambah dari hasil berjualan pakaian yang dibeli di Tanah Abang, kemudian dikreditkan sambil jalan ya Bu ya, tetangga kanan kiri, kemudian dikumpulkan. Duitnya bisa untuk DP itu, ternyata apa yang diimpi-impikan untuk punya rumah seumur hidup belum punya rumah. Jadi rumah pertama ya Bu ya, gitu. Jadi niatnya ingin rumah pertama kali ya. Pertama sekali, ya, Bu Nining cerita sama saya, Bu Nining juga bukan orang yang mampu. Bu Nining ini sebagai ibu rumah tangga untuk mencari tambahan adalah jualan pakaian. Jualan pakaian yang diangsurkan ya. Misalnya beli di Tanah Abang, misalnya 50.000, kemudian dijual 75, kan berarti masih ada untung 25. Itu dibayarnya 3 kali, dikreditkan lah kalau bahasanya gitu. Terus kemudian suaminya juga bukan orang yang berada, suaminya sampai dengan usia tua juga mereka bekerja sebagai security atau satpam. Yang sampai dengan pensiun juga belum punya rumah. Harapannya pensiun punya bisa DP rumah, beli rumah Kaisa Al Mansur, kemudian nanti ngangsurnya pun nggak bisa. Yang ngangsur itu rencananya anak-anaknya. Tapi pada saat ini pupus untuk punya rumah itu. Iya. Jadi mungkin hampir secara keseluruhan beban beli rumah untuk rumah yang pertama kali. Rumah pertama sekali. Ya, jadi semua ini hampir rata-rata rumah pertama sekali. Jadi belum punya rumah. Beli rumah itu bukan untuk investasi, tetapi memang pengen untuk ditempati. Tempat tinggal. Ditempati. Iya. Boleh bertanya kepada Bu Nining? Boleh, silakan. Pegang aja. Pegang gini aja. Pegang gitu. Apa alasan tertarik untuk membeli rumah di Kaisa Al Mansur dan juga menerima tawaran pembelian dari Gini aja, dipegang gini aja. Tertarik mempunyai rumah di situ. Waktu itu saya beli tanah,
tapi karena nggak bisa ngebangun, akhirnya pengen cepat gitu, pengen punya rumah. Akhirnya hasil dari jual tanah yang di Ketapang itu, terus saya jadiin DP. DP itu berangsur. Pertama 25, terus 45, terakhirnya ya jumlahnya 95 juta. Bu ya. Iya. Bu Nining kenapa menerima tawaran janji pengembalian dari Yusuf Mansur ini? Kenapa Bu tertarik? Kenapa akhirnya bisa menerima? Tertariknya itu karena pengen cepat punya rumah. Maksudnya ketika terjadi permasalahan, kenapa menerima tawaran dari Yusuf Mansur itu? Ketika diambil oleh Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur menawarkan akan menyelesaikan itu, kenapa Ibu tertarik begitu? Menerimanya itu. Tertariknya itu dari teman. Jadi sebenarnya Ibu dan teman-teman ini ingin melanjutkan secara hukum, tetapi datang Yusuf Mansur berjanji untuk mengembalikan kerugian tersebut, tetapi faktanya tidak terrealisasi hingga kini. Oke, Bu Nining, apa harapan kepada Pak Joni dan Pak Sudar? Harapan saya supaya uang itu bisa kembali. Ya, itu aja. Kalau untuk minta rumah apa, saya udah enggak. Jadi harapannya sudah tidak neko-neko, tetapi uang DP itu dikembalikan, bisa gitu dikembalikan. Saja. Ya, sehingga bisa dimanfaatkan ya Bu. Iya. Ya. Saya tambahkan sedikit. Setelah diambil alih oleh Yusuf Mansur itu, Ibu mendapat pengembalian berapa uang, Bu? Kurang lebih 20 juta. Baru 20 juta Bu ya? Iya. Dikembalikan 20 juta. Kurang Yang di lebih, setor berapa, Bu? lebih. Yang di setor? Yang di setor 95 juta. Yang di setor 95. Berarti masih ada kurang sekitar 70 juta lagi. Jadi Yusuf Mansur itu mengatakan akan segera melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun ya Pak? 1 tahun 12 bulan. Sesuai dengan dokumen yang ada sama saya katanya 12 bulan selesai. Tapi kenyataannya sekarang hampir 3 tahun tidak 3 selesai. tahun nggak ada Penyelesaian. cicilan, nggak ada penyelesaian. Waktu terakhir kali 300.000 sebulan. Pertama 1.500.000, angsurannya tiap bulan. Kesininya cuma 300.000 sebulannya. Ya. Baik Pak Jenis dan Pak Sudar, sebagai penutup Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat Pak supaya tidak terjadi hal serupa ini Pak. Jadi begini, pesan saya kepada masyarakat yang ingin membeli sesuatu, bukan hanya rumah saja. Ketika ada yang menawarkan, terutama ini rumah ya, kalau mereka ingin beli perumahan, maka harus diteliti dulu. Harus diteliti dulu berkaitan dengan legalitas daripada perusahaan tersebut. Tanyakan saja perusahaannya sudah punya set plan atau belum. Kemudian set plan-nya sudah disahkan oleh yang berwenang belum. Kemudian tanahnya milik sendiri atau belum. Nah, ketika itu masih milik orang lain, ketika set plan-nya juga tidak ada, perizinan yang lainnya juga tidak ada, walaupun ditawarkan murah, ini berindikasi bahwa di sana akan terjadi penipuan sehingga merugikan diri sendiri. Sehingga saya minta kepada masyarakat yang ingin membeli rumah ataupun apapun agar berhati-hati begitu. Karena sekarang bergentayangan tukang-tukang tipu ya. Baik itu tukang tipu yang berkedok perlente, kemudian tukang tipu ustadz dan lain sebagainya sekarang lagi bergentayangan. Baik Pak Sudar, ingin disampaikan Pak Sudar? Saya hanya menyampaikan ini merupakan langkah awal yang akan kita tempuh secara lewat jalur hukum. Yang tepat saya bicarakan Pak Jani bahwa kita akan melakukan pelaporan secara pidana terhadap pihak-pihak yang terutama Haji Amanah dan CP KSM Mansur dan tentunya pihak-pihak terkait lain yang mungkin berkaitan secara langsung tidak langsung dengan para korban ini. Pesan saya mohon ada dukungan atau doa dari netizen untuk supaya korban-korban ini masalahnya cepat selesai dan uangnya dikembalikan oleh Haji Amanah atau KSM Mansur atau pihak-pihak lain yang telah menikmatin daripada hasil penipuan itu.
Mungkin itu aja sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sudar dan Pak Haji Mustafa dan Pak Haji semuanya. Semoga langkah apa yang dilakukan Pak Haji Mustafa bisa membuahkan itu seperti yang diharapkan dan teman-teman ini mendapat keadilan semua Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.